Kalian pernah kepikiran nggak sih, kurikulum yang bener-bener disiapin buat masa depan itu kayak apa? Bukan cuma buat lulus ujian, tapi buat bertahan hidup. Nah, hari ini kita bakal bedah tuntas sebuah cetak biru pendidikan yang menurut saya revolusioner banget. Langsung aja kita mulai. Dan ini bukan pertanyaan main-main loh. Ini adalah jantung dari tantangan pendidikan kita sekarang. Kurikulum yang mau kita bongkar ini, dia nggak mulai dari daftar mata pelajaran, enggak. Dia mulai dari pertanyaan yang jauh lebih dalam, pertanyaan eksistensial. Di dunia yang serba nggak pasti kayak sekarang, sebenarnya kita belajar itu buat apa sih? Pandemi, krisis iklim, gempuran AI. Dulu mungkin ini cuma jadi bahan berita di koran atau TV ya kan? Tapi kurikulum ini bilang, stop, ini bukan lagi berita, ini adalah ruang kelas kita yang baru. Jadi ketidakpastian itu bukan lagi materi pelajaran yang kita baca, tapi udah jadi udara yang kita hirup setiap hari saat belajar. Oke, jadi kalau dunianya udah berubah segininya, pertanyaannya, gimana dengan kita manusianya? Nah, disinilah kurikulum ini ngambil langkah yang menurut saya berani banget. Sebelum ngomongin sistem, sebelum ngomongin teknologi, mereka bilang, kita harus paham dulu, siapa sih sebenarnya manusia yang belajar di zaman sekarang ini? Dan pergeserannya itu, wah, fundamental banget. Coba lihat, dari yang dulunya cuma pasif nerima informasi, sekarang jadi aktif bikin konten. Dari yang identitasnya cuma sebatas lingkungan lokal, sekarang jadi warga digital global. Kurikulum ini nggak main-main soal ini. Makanya di awal-awal banget, fondasinya itu bukan pelajaran teknis, tapi justru soal psikologi, soal identitas, dan soal etika di dunia digital. Nah, ini yang bikin pendekatannya beda banget. Fondasinya itu bukan lagi sekedar numpuk pengetahuan di kepala. Bukan. Fokusnya geser ke kesehatan mental dan tanggung jawab etis. Kenapa? Ya karena di zaman sekarang, cara kita mikir dan cara kita bersikap itu jadi sama pentingnya, atau bahkan lebih penting dari apa yang kita tahu. Oke, kita udah kenalan sama si pembelajar modern. Sekarang pertanyaan gedenya, sistem pendidikannya harus kayak gimana biar bisa dukung mereka? Kalau model yang lama udah ketinggalan zaman, apa nih yang harus kita bangun buat gantiin? Nah, ini dia mesin perubahannya. Model ini ngelihat pendidikan itu bukan kayak rel kereta yang lurus dan kaku, tapi lebih kayak sebuah siklus yang hidup. Dia terus-menerus nyerap apa yang dibutuhin masyarakat, diproses dengan cara yang inklusif, dan hasilnya bukan cuma nilai bagus di rapor, tapi outcome yang lebih besar, ketahanan dan keadilan sosial. Dan ini poin yang paling penting. Sistem ini tuh punya misi. Ini bukan cuma soal transfer ilmu dari guru ke murid, sama sekali bukan. Ini adalah sebuah desain yang sengaja dibuat untuk melawan masalah nyata kayak kesenjangan digital atau ketidakadilan. Intinya, ini adalah pendidikan yang punya agenda, dan agendanya adalah keadilan sosial. Tapi kan sistem secanggih apapun bakal jadi teori doang kalau nggak ada dampak nyatanya ya kan? Jadi, gimana caranya kurikulum ini nerjemahin semua pengetahuan tadi jadi aksi? Gimana cara mereka mastiin mahasiswanya itu nggak cuma belajar, tapi juga benar-benar bertindak? Coba deh kita intip cara mereka nguji mahasiswanya. Ini keren banget. Lupain deh yang namanya ujian hafalan. Ujian tengah semesternya itu nulis artikel analisis sepanjang 3.500 kata. Dan coba lihat bobot nilainya. Porsi terbesarnya itu bukan buat apa yang kamu tahu, tapi seberapa dalam dan kritis kamu bisa nganalisis. Ini benar-benar ujian cara berpikir, bukan ujian ingatan. Kutipan dari John Dewey ini bener-bener nangkep inti filosofinya. Semangat ini tuh sejalan banget sama pemikir-pemikir hebat kayak Paulo Freire, atau di Indonesia kita punya Ki Hajar Dewantara. Intinya satu, pendidikan yang sejati itu bukan cuma persiapan buat hidup nanti. Pendidikan itu ya hidup itu sendiri. Sebuah alat yang super kuat buat menciptakan perubahan sosial. Oke, dan sekarang kita sampai di puncaknya. Setelah semua fondasi dan sistem tadi, sebenarnya apa sih tujuan akhirnya? Nah, visi besarnya itu bukan sekedar nyetak lulusan yang siap kerja. Bukan. Tapi untuk membentuk sebuah generasi baru, agen perubahan. Kurikulum ini juga nggak menghindar dari pertanyaan paling besar di zaman kita sekarang. Saya bakal biarin pertanyaan ini di layar sebentar, biar kita bisa sama-sama merenung. Ini bukan lagi cuma bahan diskusi di kelas loh. Ini adalah dilema utama yang harus kita jawab bareng-bareng, baik kita sebagai pendidik, siswa, atau bahkan pemimpin. Dan kita harus jawab sekarang. Jadi, pada akhirnya, inilah goal utamanya. Tujuannya itu bukan buat nyiptain siswa yang sekedar pintar secara akademis, tapi untuk memberdayakan manusia-manusia yang kritis, yang etis, dan yang paling penting, siap bertindak.
Generasi yang gak cuma pasrah beradaptasi sama dunia, tapi justru punya kekuatan untuk mengubahnya. Dan sekarang pertanyaan terakhir dari kurikulum ini saya lempar ke kalian. Setelah kita bedah semua ini bareng-bareng, pertanyaannya jadi bukan lagi sekedar apa yang harus diajarin di kelas. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah, apa sih visi kalian untuk masa depan pendidikan? Coba kita pikirin sama-sama.